telah berlatih sebelum berperang, ya. Dan nats yang diberikan kepada saya ada beberapa bagian dari nats yang akan kita bahas hari ini, tapi saya tambahkan. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai ayat 27, ya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Saya membaca ayat yang genap, ibu-ibu membaca ayat yang ganjil, ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 27, ya. Saya bacakan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 1 bulan terakhir ini kalau kita melihat di Facebook banyak sekali update status tentang anak-anaknya. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, ibu-ibu sebelum posting raport anakmu, pastikan anakmu nggak nyontek dapat juara 1, kan gitu ya. Puji Tuhan, anakku juara 1 gitu, anakku lulus di sini, anakku lulus di sini, anakku lulus di sini. Puji Tuhan ya. Saya 2 kali SMPTN, UMPTN nggak pernah namaku ada di koran. Gagal selalu, 2 kali stambuk baru di nomensen. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya kalah UMPTN dulu, saya merasa gagal dan kalah dalam hidup ini. Karena apa? Karena saya tidak lulus di UMPTN. Saya melihat mereka yang lulus di UMPTN di perguruan tinggi negeri adalah orang-orang yang berhasil. Apalagi ketika mama saya terdiam, lalu dia, anak siapa lulus ya, anak siapa lulus. Saya merasa gagal dalam hidup ini. Saya merasa gagal. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita sering juga kita merasa gagal. Karena apa? Apa salahku Tuhan gitu? Anak-anakku aku rajin melayani anakku, kenapa begini? Kadang saya bertanya ya, kadang ketika ada yang telepon saya misalnya, Pak bisa melayani anak saya, kenapa Bu anaknya? Anak saya begini, aduh gitu. Saya Pak dulu rajin melayani Pak waktu mahasiswa. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan gitu ya? Kadang ada ibu-ibu itu bilang, saya merasa gagal, kalah. Kenapa? Apa yang kurang? Sudah saya ajari anak saya yang baik, sudah saya ajari anak saya
rajin baca firman Tuhan, tapi yang ada kena narkoba, ada yang lain, ada lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian ada seorang ibu merasa gagal karena apa? Dia gagal mempertahankan keluarganya sehingga dia bercerai. Saya hanya terdiam saja mendengarkan itu semuanya. Ibu-ibu, apakah ada yang merasa gagal di sini? Karena gagal mendidik anak, gagal menjadi ibu yang baik, istri yang baik, menantu yang baik, mertua yang baik, opung yang baik. Lalu mari kita melihat apa sebenarnya saudara-saudara yang harus kita lihat. Kegagalan dan kemenangan kita di dalam hidup ini. Karena sering sekali kegagalan kita itu sering identik dengan gagal dalam hal materi. Sehingga terjadi persaingan. Kalah sebelum bertanding istilahnya. Kalau misalnya kita lihat perlombaan-perlombaan sekarang ini, lomba siapa paling banyak subscribernya, lomba paling banyak rumahnya, uangnya, mobilnya tahun ini. Kalau misalnya bulan 12 target tahun depan. 2 tahun terakhir ini agak-agak malas orang update status target tahun depan. Karena ternyata situasi ekonomi yang udah gak tahu lagi bagaimana, dolar berapa ini sekarang. Udah mendekati berapa, udah jantungan orang sekarang ini. Nah ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat pertandingan apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi di dunia ini. Supaya apa? Ketika kita menang, supaya ketika kita menang suatu saat nanti kita menyadari bahwa kemenangan kita itulah kemenangan yang sejati. Ada seorang petarung, di rumahnya banyak sekali medali Bapak Ibu. Tapi dia hidupnya kesepian. Banyak sekali penghargaan-penghargaan di rumahnya ketika dia masih muda. Tetapi itu tinggal kenangan. Dia sudah berjuang begitu hebatnya, bertanding begitu hebatnya. Makanya kadang kita lihat ya banyak ya atlet-atlet yang dulu yang hebat-hebat tinggal. Terus ada artis yang dulu cantik tinggal di dan lain sebagainya. Nah mari kita melihat di sini. Apa hubungannya Injil dengan pertandingan kita atau peperangan kita dalam hidup ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah menjadi tawanan kuasa dosa, tawanan kuasa kegelapan. Dan manusia ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun mereka berhasil, meskipun mereka memperoleh predikat profesor, doktor, ilmu paling tertinggi dia dapatkan, gelar tertinggi, uang yang paling banyak, tapi apalah gunanya kalau akhirnya mereka masuk ke dalam kebinasaan? Mahasiswa saya tanya satu-satu, mahasiswa teologi nih, apa definisi orang yang diberkati menurutmu? Macam-macamlah jawaban mereka. Kadang saya berpikir begini, mahasiswa teologi aja begini jawabannya, apalagi dengan mahasiswa dengan di luar sana. Lalu kemudian akhirnya saya bilang begini, karena jawabannya begini, kita Pak diberkati sehat, dapat ada tabungan, suami yang baik, istri yang baik, macam-macam lah. Lalu kemudian saya buat sebuah pintu, gambar pintu di apa namanya di papan tulis. Lalu satu lagi pintu di sana. Lalu saya buat di sini daftar penghuni neraka, daftar penghuni surga. Seandainya kau dapatkan apa yang kau katakan itu kategori sukses dan orang yang diberkati Tuhan, tapi namamu ada di sini, daftar penghuni neraka. Bisakah kita mengatakan kita adalah orang yang sukses? Maka Paulus di sini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia melihat pertandingan itu dari sudut pandang yang benar, sudut pandangnya Tuhan. Apa itu? Pemberitaan Injil. Injil di dalam kitab Roma dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Untuk apa? Merampas orang-orang yang ada di dalam kuasa dosa, entahkah itu anak kita, istri kita, suami kita dan lain sebagainya. Bagaimana merampas mereka? Tetapi dunia ini memandang sebelah mata kepada pekerjaan penginjil. Apalagi misalnya kerjaan, apanya pekerjaannya? Asongoni mah penginjil. Tahukah saudara, orang yang kita, dunia yang hina selama ini pekerjaan-pekerjaan pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, mereka lah nanti yang akan duduk di barisan yang paling mulia, yang tempat-tempat yang mulia. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Karena apa? Mereka tahu bahwa poin ini tidak akan
bisa diambil oleh dunia ini. Saudara, mari kita melihat di sini. Paulus katakan apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kita di sini Yayasan Penginjilan dan Penelaan Alkitab. Kenapa dibuat itu? Karena sasaran kita adalah memberitakan Injil dan belajar Alkitab. Apapun tanda kutip kerja sampingan kita. Kepada mahasiswa sering saya katakan, ingat adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaanmu adalah penginjil, kerja sampinganmu adalah dokter. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk ceramah di alumni. Ada seorang yang sudah kerja, dia seorang dokter. Dia kasih kesaksian bagaimana dia menjalani profesi sebagai dokter. Dia bilang begini, saya ingat betul apa kata abang waktu saya mahasiswa. Pekerjaanku adalah penginjil, kerja sampinganku adalah dokter. Jangan dibalik. Pekerjaan penginjil adalah kerjaan hamba Tuhan, kerjaan pendeta. Itu salah Bapak Ibu, sangat salah sekali. Tetapi ada profesi kita sebagai pedagang, itu hanya kerja sampingan. Tetapi profesi kita penginjil. Inilah pertandingan kita. Karena apa? Karena pertandingan orang percaya itu adalah apa? Mengambil sebanyak-banyaknya mungkin tanda kutip jiwa yang diikat oleh kuasa kegelapan ini. Minimal orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Maka dikatakan di sini, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, gimana? Apakah sudah terpatri di dalam diri kita? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ada beberapa pandangan mengatakan orang Kristen nggak perlu lagi diinjili, yang sudah tidak mengenal Yesus sajalah. Tetapi pengalaman yang pernah saya jalani, orang-orang yang kesurupan itu banyak orang Kristen, rajin PA, rajin jam doa. Waktu dia kesurupan, setan bilang apa? Dia milikku. Kenapa kau di dalam? Dia milikku. Padahal ibu tahu, waktu saya lihat Facebooknya, film kesukaan The Passion of the Christ, buku kesukaan Alkitab, lagu kesayangan Hillsong. Apalagi yang kurang di situ? Lalu mari kita melihat di sini. Maka celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, pada saat itu konteksnya Rasul Paulus ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia adalah pemberita Injil. Lalu kemudian ada sumbangan dari jemaat di Korintus kepadanya. Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan, dia itu menginjil untuk mendapatkan upah. Maka Paulus katakan, lembu aja kau kasih makan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan menarik itu, mengiring. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya apa? Jangan nggak dikasih makan. Jadi Bapak Ibu maaf lah ya, saya kadang kurang cocok lagu yang begini. Ku utus kau bekerja tak diupah. Maaf lah, kurang cocok kurasa itu. Alkitab katakan apa? Upahnya dari sorga kan? Upah dosa aja maut. Bayangkan upah dosa aja ada. Tapi kalau misalnya begini, oh aku jadi hamba Tuhan, minimal gajiku 10 juta, atau misalnya pasang tarif. Ya ada begitu. Saya nggak pernah pasang tarif. Mau berapa kau kasih, mau kau kasihlah di situ. Kadang pernah amplop kosong, ya biarlah situ. Saya pikir lagi kosong mungkin atau lupa. Kalau dikasih puji Tuhan, kalau enggak dari situ dari sana. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Karena menginjil itu adalah keharusan, wajib. Karena apa? Aku udah diselamatkan, bagaimana orang lain? Bahkan mungkin kita harus korban uang, ya, korban uang. Karena kalau memberitakan Injil korban uang, upahnya besar di sorga loh. Percayalah Bapak Ibu. Udah pernah alami enggak? Seorang pengusaha pernah tanya sama saya begini, Pak Payung apa? Doakan dulu usaha saya ini. Lalu saya bilang, kalau saya doakan makin maju usahanya,
Apa hubungannya dengan kerajaan sorga? Saya bilang. Pernah saya sebutkan di sini itu. Cobalah lihat apa yang ada di dalam Alkitab. Apa firman Tuhan yang pernah tertulis di dalam Alkitab? Apa yang membuat seisi sorga bersuka cita? Hah? Satu orang bertobat, seisi sorga bersuka cita. Terharu, tanda kutip ya, terharu Bapak Ibu. Anak satu pulang satu, ditengoklah si Cance melayani. Bapak Ibu, kalau kita senang sama anak kita, terharu sampai nangis. Kalau anak kita meminta sesuatu, dikasih enggak? Tapi kita lihat sekarang pencapaian gereja udah enggak Injil lagi, enggak jiwa lagi. Gedung makin besar. Belum ada 2 tahun, makin besar. Makin besar, malaikat. Tuhan berkatilah, dikasih. Makin besar. Yang setengah PK, 1 PK, 2 PK, 3 PK, ini belga-belga. Tapi Bapak Ibu, kalau bisa saya kasih gambaran misalnya, kalau kita sedang memberitakan Injil kepada seseorang, malaikat kira-kira gimana? Terima. Kayak bermain bola itu kan. Gol. Ketika dia terima Yesus, malaikat pun bersorak-sorai. Itu sebabnya Bapak Ibu, pertandingan itu bagi orang Kristen adalah apa? Pertandingan membawa jiwa kepada orang. Memang ada serangan baliknya, ada. Entah macam-macam lah itu serangan baliknya. Yang anak kita lah sakit, yang mana lah terjadi, itulah serangan baliknya. Kau ya, memang kau lah, memang kau. Ada bisa. Dipakai anak kita, dipakai istri kita, menggocok kita pelayanan. Ya. Tapi itulah tugas. Yang namanya tugas. Bapak Ibu pernah jadi murid? Kalau yang namanya tugas, ada pilihan dikerjakan atau enggak? Harus. Maka ini dikatakan di sini. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ganti kata ini, ditanggungkan kepada kita. Kapasitasnya mungkin beda-beda Bapak Ibu. Beda-beda. Mungkin kita diizinkan Tuhan untuk memenangkan 1 jiwa 1 bulan. Ada hamba Tuhan yang saya tahu, dia kalau memberitakan Injil gampang aja dia begitu. Kepada orang yang beda agama, gampang aja dia. Waktu dia cerita, aku 1 bulan pun belum tentu bisa memenangkan 1 jiwa. Tetapi wajib kita memenangkan pertandingan itu. Minimal anak kita. Nah lalu mari kita melihat di sini. Itu sebabnya kata Rasul Paulus, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagaimana supaya bisa memenangkan sebuah pertandingan? Bapak Ibu, seorang sniper untuk bisa masuk ke target musuh, terkadang mereka tanda kutip harus menyamar. Untuk memenangkan sebuah pertandingan, untuk memberitakan Injil, tanda kutip, kita harus bisa tanda kutip menyamar. Misalnya nih, memberitakan Injil kepada misalnya orang yang sangat senang sekali berbicara tentang adat. Kita juga harus belajar supaya nyambung pembicaraan itu. Kepada anak muda misalnya, apalah yang menyenangkan mereka untuk dibicarakan? Tentang cinta. Wah, mereka langsung nyambung itu. Kepada anak-anak misalnya, apa yang membuat mereka senang? Ya harus jadi anak-anak. Nah untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, Rasul Paulus katakan apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Maka kadang ada orang yang melayani untuk kaum seberang sana, mereka pakai untuk memenangkan mereka. Tujuannya apa? Supaya bisa menjangkau jiwa itu. Itu sebabnya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini ayat 22, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku mendapat bagian di dalamnya. Bahkan dia mau menjadi hamba. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sering sekali terjadi perkelahian ya. Karena saya kadang berpikir ya,
Kenapa sering berantem? Mertua sama menantu. Jarang do berbeda. Hela dohot si matuan. Kompak bahkan kadang. Saya sama mertua saya kompak. Orang sama. Nah, udah kayak mamaku. Tapi kenapa ya? Coba dulu dicari dulu. Di mananya kesalahannya ini ibu-ibu? Di mana kesalahannya ini? Bagi-bagi ibu-ibu dah dulu. Hah? Sopan. Sungkan ya. Berarti artinya menantu agak-agak maju selangkah ya. Agak sungkan gitu ya. Atau mertua merasa anaknya direbut dari dirinya. Ah, ini persoalannya. Bah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi hari ini untuk mengalahkan mertua, kita harus bisa menjadi hamba. Terkadang, maaf ya, itu sering kan curhat ibu-ibu, masalahnya sama mertuanya. Wah, siapa rupanya kau? Aku baru si payung, kau baru purba. Iseho, aku baru niraja. Ho baru niraja, aku pun baru niraja. Sampai akhirnya suaminya bingung pilih yang mana. Pilih mamamu atau mamimu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sama lagi. Misalnya ibu-ibu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Bah, aku mempelajari suamiku. Maka sering terjadi apa? Apalagi zaman sekarang ini, perceraian. Karena apa? Nggak mau tunduk. Justru sebenarnya di dalam ketundukan itulah, disitulah dia kemungkinan besar untuk bisa menang. Maka Paulus katakan apa? Aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara kamu. Ibu-ibu, ingat dulu waktu pacaran sama suami yang sekarang? Ada suami yang dulu, ya kan, udah meninggal, nikah lagi dia, atau suami lah. Coba dulu ingat-ingat apa yang membuat ibu akhirnya takluk? Karena dia bisa menjadi segala-galanya kan? Jadi bapaknya ibu ditanya udah di mana, perhatian terus. Coba kalau sekarang, eliling moho mulako bisa jadi tukang gojek ngantarkan ibu ke rumahnya. Yang sekarang yang pacaran, coba perhatikan. Tukang apa lagi? Motivator. Semangat ya sayang, semangat. Apalagi jadi satpam. Jalan ada orang yang lihat, kenapa Le? Kenapa kau tengok-tengok ini? Jadi satpam kan? Apalagi jadi ATM berjalan. Menjadi segala-galanya untuk menaklukkan hati seorang perempuan. Kalau sudah dapat, udahlah rasakanlah, simpanlah dalam hati. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya untuk memenangkan sebuah pertandingan, kita harus bisa menjadi segala-galanya. Seorang pemain itu, dia tidak hanya bisa dilatih untuk menjadi kiper. Makanya terkadang mau dalam pertandingan itu kiper maju dan menggolkan itu. Semua udah dilatih itu jadi kiper. Semua udah dilatih itu menjadi pemain bola. Maka Rasul Paulus dia katakan apa? Aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara kamu. Ibu-ibu, coba dulu. Jangan dulu jauh-jauh memenangkan jiwa yang lain. Memenangkan suami di rumah lah. Bisakah menjadi wanita penghibur? Kayak kupu-kupu gelap itu? Ya kan? Hai sayang. Sudah capek baby?
Songon nasi ko. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, songon lagi ate. Makanya kurasa jangan-jangan kenapa nggak datang masuk ikut kaum bapak, jangan-jangan itu. Ya kan? Betul loh. Kan ibu-ibu kalau sudah berapa tahun lah di sini, udah berkarak kurasa, udah berkarak sampai nggak bisa digerakkan. Coba di situ aja lah. Siapa yang mau kita menangkan? Siapa yang mau kita menangkan? Suami kita yang di kedai tua? Saya pernah tanya, kenapa bapak-bapak mau di kedai tua? Katanya, karena kalau datang aku di kedai tua itu lah ya katanya. Duduk kita langsung roh. Mau apa? Kopi atau teh manis? Nah, dijawab le. Nah, bayar sendiri. Akhirnya apa? Bayangkanlah satu teh manis tiap malam. Lalu yang berikutnya, maukah jadi tukang kusut buat suami? Lah, memang itu tukang kusut. Ayo, sekarang kita praktisnya itu justru di praktisnya itu sebenarnya. Ibu-ibu gimana? Mau kita praktekkanlah langsung ya, nanti sampai di rumah ini ya. Iya kan? Datang suami kita langsung buka pintu. Hai sayang, selamat siang atau selamat sore. Nabi halo, nomor saya doh katanya. Tapi dalam hatinya pasti senang itu ibu-ibu. Nih, kalau kita mau memenangkan sebuah pertandingan, telah menjadi segala-galanya. Oke, saya balikkan aja dulu. Saya balikkan aja. Misalnya ibu-ibu, tiba-tiba suami ibu yang tak pernah selama ini nyuci piring, tiba-tiba dia mau cuci piring, menggosok kain, kira-kira kayak mana? Ya itulah. Jadi kalau udah senang ibu, apa dimintanya ibu kasih enggak? Kasih. Begitulah. Tetapi yang sering terjadi, kenapa kita enggak memenangkan pertandingan? Marsi pasang apa? Paima. Ini sampai paimahon. Marsi pasang apa? Marsi paiman. Akhirnya apa? Dua-duanya kalah. Bah, naruham, api bui. Api bui. Apalagi kalau perempuan kalau sudah maaf ya, dikibaskan rambutnya ke belakang, nggak susah we. Aku nggak soni ini saya roho. Nah, tapi kita bisa melihat di sini perlu memenangkan anak. Bagaimana supaya anak ini bisa datang memenangkan anak? Jangan-jangan kita perlu mendengarkan cerita mereka. Siapa cowok menang? Siapa cewek menang? Atau marhal itu deh. Bu, berbahagialah kalau dia suka dengan lawan jenis. Coba kalau sesama jenis dia. Ma, ada lo cowoknya ganteng kali. Nabi harba ya. Padahal dia cowok. Nah, kalau kita melihat di sini segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita sudah menjadi segalanya ini, ayat 24. Tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Siapa pernah ikut perlombaan makan kerupuk? Ketika sudah selesai berapa orang yang menang? Satu. Rupanya seperti ini sering membuat keributan di gereja. Apalagi misalnya Marpoli kan satu. Akhirnya tahun ini dibuat pesta di gereja kami adalah peserta terheboh, peserta terbaik. Jadi semuanya juara satu. Jadi nggak ada lagi berkelahi, ada juga betulnya. Tetapi biasanya kalau dalam pertandingan berapa hadiah yang didapatkan? Satu. Apalagi kemarin retreat Ibu Lydia, pasti ada yang komplain. Masa nilaiku sekian? Aku pun kalau juri bingung aku. Berapa lah nilainya ini? Saya pikir.
Iya kan? Ada ibu-ibu yang komplain waktu, yalah, seharusnya kami yang menang. Betul, bisa aja sebenarnya ibu-ibu seharusnya yang menang. Tapi karena di tanganku, suka pula. Iya kan? Hanya satu. Tetapi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya kita ini mendapatkan hadiah di depan. Persoalannya adalah ada yang baik mak toy masongon nama. Padahal sudah dikasih jalur masing-masing ini ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sudah dikasih. Ada yang masih sudah 10 tahun masih di start. Pai mahamu jauh. Orang sudah lari di sana, udah sampai ke sana. Dan berkat Tuhan pun pasti beda. Berkat Tuhan secara jasmani, rohani dan semuanya itu ibu-ibu pasti berbeda. Pasti berbeda itu. Tapi kita sering mengasihani diri sendiri. Oh nama au, enggak berubah lagi aku. Padahal Roh Kudus sudah diberikan. Maka Alkitab katakan apa? Berlarilah begitu rupa. Artinya apa? Maksimal. Maksimal. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masing-masing kita ini dikasih beda-beda karunia kan? Beda-beda talenta. Ada yang dikasih Tuhan 10, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 1. Sesuai dengan kesanggupannya. Persoalannya adalah, apalah aku kan gak tamat SMA, gak tamat kuliah. Inilah yang membuat kita gagal. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab di sini, larilah sehingga kamu memperolehnya. Nah, lalu bagaimana? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Om mana susah, termasuk au. Bayangkan menguasai diri dalam segala hal. Ibu-ibu bisa nggak ketawa? Tapi kalau ketawa tiap malam, apalagi misalnya ketawa sampai jam 12 malam. Memang ketika ditanya, kenapa kau ketawa? Iya ada cerita lucu-lucu, wajar kan? Menguasai diri dalam segala hal. Bisa nggak makan? Alien ku sempat memokus. Bisa nggak implas? Inang-inang mar plastik. Bisa nggak? Bisa. Kalau sudah selesai siap makan. Ini belum siap makan. Ngai plastiki. Target 2000. Dipesan makanan 2500. Kurang 1000. Itu dia malah. Jadi janganlah ada persekutuan. Apalagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau orang sudah tahu kita persekutuan, itu sudah dianggap lebih tinggi levelnya dari orang yang hanya rajin gereja. Gimana? Persekutuan. HP Sosairo pesta. Ngamar plastik. Menguasai diri dalam segala hal. Lalu yang berikutnya, ada yang suka bergaya? Ada? Semua. Tapi perlu diatur gaya itu. Ya kan? Jangan pula ada persekutuan. Langsung prakteknya aja lah. Ibu Lydia. Aku ya mah. Ayah hadiopung. Wih kan? Coba maju. Songori. Kemarin ada itu viral di TikTok. Marjoget main tahun di acara adat. Dibuatlah tali ular. Roma amat tasir belakang. Malu nggak? Bisa nggak berjoget? Bisa. Ale orang sampai tali ular dari Roy Nangda. Oh tolong, marjoget pehamu tahan. Memang martali. Apalah dibilang orang? Apalah kata orang? Jadi batu sandungan kan? Persoalannya sebenarnya dosakah itu? Ini jadi pertanyaan. Kalau di barat sana bisalah. Kalau di sini gimana? Bisa nggak buat rambut marpirangau? Waduh menurut inang, ku marpirangau butuh song. Waduh, bagi orang keren, tapi bagi sebagian orang
Ayah, aduh pedih tesunguni katanya. Menguasai diri dalam segala hal. Sama adik-adik saya sering bilang, di Medan oke lah, pakai celana pendek nggak masalah kalian, bilang. Tapi kalau penginjilan kita tolong pakai sarung. Unangan non gabe buyar konsentrasi akau pungu-pungi. Nah ini menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Artinya apa? Kita menahan diri supaya apa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kok lain ini dari yang lainnya gitu ya. Nah, lalu kemudian mari perhatikan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata di dalam ayat sini ada dua kata yang dipakai, satu pelari, satu petinju. Pelari itu ada jalur yang harus mereka, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri, nggak boleh serobok punya orang. Selesaikan pertandinganmu, selesaikan pelayananmu. Apa pertandinganmu sekarang? Ibu-ibu kalau kita tanya ini satu-satu, semua punya pergumulan yang berbeda-beda. Kalau misalnya PA kita, apa topik doanya ibu? Doakanlah anak saya yang nomor 2 yang dapat rokat dobe. Bah, tapi tiba-tiba ada ibu-ibu, tamiakum mak, anakku ayah lagi panirangan. Ini bergumul dan kawin. Nyawa bergumul masalah kawin. Ini lagi tami aku joaha, tulu anakku, tulu dang ulun mabiki hataku. Yang satu lagi kayak temanku si Cance, berdua belum enggak punya anak. Ada lagi berdua dulu apa? Emang suamiku, ayah neng butuh margaya. Kalau nasongoni, peilahun. Satu lagi berdua dulu amang, kenapa? Suamiku terlalu ganteng amang. Jadi maksud saya, kita ini punya beda-beda pertandingan, ibu-ibu. Ada yang bergumul karena dia kaya. Kenapa amang bergumul? Banyak kali proposal. Habis lagi bote mana? Gudang hutakku. Semua kita punya pergumulan dan pertandingan. Ada yang bergumul dengan mertuanya. Ada yang bergumul dengan menantunya. Dan semuanya ini. Nah pilihannya apa? Apa yang harus kita lihat sebagai kemenangan? Kemenangan adalah bagaimana aku supaya bisa memenangkan dia. Percaya kepada Yesus Kristus. Itu saja sebenarnya. Anak-anak itu akan menjadi baik dengan sendirinya ketika dia menjadi lahir baru. Menantu akan menjadi baik dengan sendirinya ketika dia lahir baru. Karena apa? Sesungguhnya yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Suami kita itu pun ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa suami kita seperti itu? Yang pasti dia belum lahir baru. Mungkin dia orang baik, tapi belum tentu dia lahir baru. Negara kita ini, cobalah lihat, ngeri kan? Negara kita ini kan, ngeri. Kita sudah berusaha begini-begini, akhirnya sampai ke tahap begini, ibu-ibu. Hanya orang yang sudah di dalam Kristus betul-betul dan dia berani menjalani hidup ini dan beriman, maka dia tidak akan korupsi. Ternyata orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Kalau boleh sampai 7 keturunan disiapkannya, dia itu masuk. Tapi kalau kita setelah di dalam Tuhan, Allahku akan mencukupkan segala keperluan. Jadi persoalan bangsa kita ini sebenarnya apa? Mereka mengalami Injil atau tidak? Lalu kemudian dikatakan di sini, ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini yang paling sulit lagi nih. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ibu-ibu, apa tantangan kita dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang tahu masa lalu kita? Allah mau tadahu. Berubah pun kita Bapak Ibu. Allah. Saya pernah memberitakan Injil di mimbar berkhotbah. Lalu kemudian setelah saya turun, ada seorang sintua bilang sama saya, "Kau maju gerhat, ingat doti tidak ada anak gua," kata aku jemang. Memang si gerhat itu debahui. Padahal aku memberitakan Injil di atas. Memang itulah kesulitannya memberitakan Injil kepada orang-orang yang tahu masa lalu kita. Apalagi cara bicara kita kan.
Ini yang paling sulit. Termasuk saya. Di rumah saya yang lebih cerewet daripada istriku. Karena istriku nggak mengerjakan fungsi cerewetnya, maka berpindahlah sama aku. Ada pengalaman maju ibu-ibu, kan jarang dua cerewet kan, dijabu kan. Pasti ada yang satu dominan itu, satu udah lama kan gitu. Besoknya gantian, bapaknya yang cerewet, udahlah pak. Memang itu, memang mulut inilah yang paling sulit kita kendalikan. Bahkan Alkitab, kitab Yakobus katakan apa? Seperti api. Bayangkan api Bapak Ibu, lidah. Kalau sudah keluar, udah menjalar dia, salah aku ngomong semalam. Lalu kemudian apa? Setelah lidah apa Bapak Ibu? Yang sulit kita kendalikan, mata. Tengok baju, buka dulu baju di sana Ibu. Buka baju. Akhirnya apa? Sampai marutang. Apalagi kartu kredit. Ya kan? Pakai dulu baru bayar. Roma, agak pinjaman online. Kita melihat di sini supaya apa? Jangan aku sendiri ditolak. Pertandingan. Apa pertandingan kita hari ini ibu-ibu? Apa? Seorang bapak, saya pergi ke sebuah panglong, lalu bapak ini cerita, Pak katanya, apa? Dulu aku nggak merokok Pak katanya. Terus karena kecewa aku sama gereja merokok lah aku katanya. Kenapa? Digelapkan orang uang di gereja itu. Aku paling nggak bisa kuliah Pak katanya. Terus aku bilanglah sama mereka, karena kalian aku merokok. Ya memang aku lihat bapak ini tulus. Orangnya tulus. Dia berusaha bagaimana gereja ini baik, tapi justru gereja itu akhirnya tidak suka sama dia. Dulu Pak aku sering membandari mereka Pak, bawa kemana-mana. Sekarang aku Pak kayak tersisih. Lalu saya bilang sama dia, Pak mungkin saja Tuhan tidak izinkan Bapak lagi di gereja itu untuk menghabiskan uang menjamu mereka. Coba dulu Bapak gumulkan bagaimana Bapak menggunakan uang yang tadinya untuk menjamu orang-orang gereja itu. Coba dulu duakan bagaimana Bapak bisa menjamu orang-orang yang ada di pinggiran, yang ada di tempat sampah. Jamu dulu mereka. Tiba-tiba dia lihat saya begini. Betul juga ya Pak? Iya. Mari kita memenangkan jiwa-jiwa yang di sana itu. Dia di gereja itu kayak dikucilkan gitu. Bahkan sampai dia pernah marah. Siapa yang begini? Kucampakkan ke bawah katanya. Karena aku nggak bisa melihat yang tak beres Pak katanya. Sampai dia bilang, sampai berdoa pun Pak aku nggak bisa katanya. Coba Pak, aku bilang, ngapain kita paksakan? Mungkin itu bukan pertandingan Bapak. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bisa saja kita sudah melakukan yang terbaik kan. Saya alami sendiri. Saya dalam kayak merasa gagal kurasa. Mungkin sebagian ibu-ibu sudah tahu apa yang terjadi dengan itok saya. Dan itu agak melemahkan saya melayani keluarga-keluarga yang bermasalah. Sudah berapa bulan. Jadi kalau ada yang mau sharing, Pak, aku punya masalah. Ya. Karena begini, orang terdekatku sendiri pun agak susah. Dan tanda kutip, aku merasa kalah gitu. Tetapi apa yang membuat kita akhirnya bangkit lagi? Pandanglah kepada Kristus. Mungkin ibu-ibu, suami kita belum berubah sekarang. Anak-anak kita belum berubah. Menantu kita belum berubah. Kehidupan ekonomi kita belum berubah. Pandanglah kepada Kristus. Maka dia akan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada yang bergumul masalah penyakit? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Bangkitlah, rebutlah, jadilah pemenang karena kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkati kita berdua. Bapa kami bersyukur.